Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi selamat datang kembali di Andre Greystone Channel dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen dimana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Hari ini kita masuk hari Senin lagi, weekdays lagi teman-teman, tanggal 22 Juli 2024. Seperti biasa kita akan dapat closing time frame weekly di perdagangan hari ini. So sangat-sangat penting untuk melihat bagaimana pergerakan dari market. Hari ini dari kalender ekonomi kita akan dapat beberapa sentimen data ya. Dari China akan ada data soal PBOC loan prime rate. Ini adalah data bunga pinjaman dari China ya. Jadi suku bunga pinjaman gitu, dimana kalau kita lihat dari chartnya ini sejak 2019 sampai saat ini terus mengalami penurunan. Otomatis berarti kalau mau melakukan peminjaman uang di bank-bank yang ada di Cina, itu suku bunganya semakin lama semakin rendah. Ini bisa memantik pertumbuhan perekonomian yang lebih baik. Apalagi China kan kemarin pasca COVID itu kena beberapa masalah terkait dengan properti mereka. Penjualan properti mereka anjlok parah. Ya, jadi saat ini dari pemerintahan mereka, dari bank sentralnya sendiri itu berusaha untuk bikin gimana caranya supaya pertumbuhan ekonomi mereka tetap growth dan juga tetap meningkat sekarang. Apalagi dalam kondisi perekonomian yang cenderung terpuruk dan di berbagai negara juga sekarang sudah mengalami krisis pertumbuhan populasi, di mana di berbagai negara maju, nggak cuma negara maju aja sih, tapi di negara-negara berkembang juga kena efek ya, pertumbuhan penduduk itu semakin lama semakin menurun. Banyak orang yang mungkin takut menikah, takut punya anak, dan itu bikin secara pendapatan negara akhirnya lama-lama mengkhawatirkan semakin turun perekonomian mereka, dan tentu saja ini akan merubah situasi dari perekonomian dunia ke depannya guys. Jadi dari Bank Sentral sendiri sekarang sudah melakukan antisipasi tersebut dengan memberikan penurunan dari biaya peminjaman ya. Kemudian dari data hari ini juga akan ada data terkait dengan Eurogroup meeting dari Uni Eropa. Dua data ini mungkin akan memberikan pengaruh terhadap market, tapi sepertinya sih yang lebih memberikan impact adalah menjelang closing time frame weekly nanti jam 7 WIB pagi ya. Itu teman-teman beberapa data yang akan kita temukan di perdagangan hari ini. Aku mau sedikit update aja ya. Jadi event mulung bareng CoinEx itu masih berlanjut teman-teman. Event ini akan berakhir di 4 Agustus 2024. Event ini berhadiah ya, menurut saya yang paling bagus adalah hadiah tiket ke CoinVest, yang mana teman-teman bisa berpeluang mendapatkan tiket dan juga subsidi ya. Bagi teman-teman yang mau mengikuti event ini, silakan untuk lihat di description box. Di situ aku sudah sediakan bagaimana tutorial atau cara mengikutinya. Bahkan ada videonya juga yang bisa teman-teman akses. Jadi teman-teman wajib punya akun CoinEx. Kalau belum punya, silakan registrasi. Ini bebas, teman-teman boleh pakai referral yang ada di deskripsi, ataupun teman-teman daftar langsung tanpa referral juga nggak masalah. Tapi yang memberikan impact nanti adalah fee transaksi yang pastinya akan beda teman-teman. Kalau teman-teman pakai referral, biaya transaksinya akan lebih murah. Terus teman-teman juga ada form untuk mengisi username. Ini bebas, teman-teman boleh isi nama kalian, nama gaul kalian lah. Kemudian di sini ada pilihan tim ya. Silakan teman-teman pilih timnya ya. Saran aku pakai tim seputar investasi. Ini adalah timnya kami teman-teman, dimana teman-teman kalau pakai tim seputar investasi, teman-teman tentu saja akan bergabung di prize pool milik kita ya, yang mana hadiah prize poolnya ini ada macam-macam. Ada 1.500 USDT yang akan dibagikan, dan juga ada 2.000 USDT gitu untuk teman-teman yang melakukan trading. Nah, setelah teman-teman isi form ini, teman-teman wajib untuk melakukan trading ya. Minimal adalah $10. Itu minimal banget teman-teman. Kalau bisa lebih, kalau bisa di atas 10.000 US dollar akan lebih bagus dan akan mendapatkan prize pool hadiah yang kedua. Itu teman-teman. Dan update terbaru dari CoinEx sudah diposting di Twitter atau di akun X ya. Tim kita peringkat ke-8 saat ini teman-teman. Masih kalah dengan beberapa tim lain ya, ada ANC, Unepto, dan juga Banteng Lari. Tapi kita masih tetap harus semangat teman-teman. Ini peluangnya masih ada, event masih sampai di bulan Agustus tanggal 4. Jadi masih ada waktu untuk kita merubah keadaan. Semoga kita bisa growth dan melampaui level-level ini ya. Semoga bisa masuk ke 5 besar deh. Karena di level 5 besar kita baru bisa dapatin reward untuk CoinVest tripnya. Jadi
Yuk teman-teman yang pengen ikutan dari campaign ini ya bisa langsung informasi lebih lengkapnya ada di description box. Oke, kita akan lanjut dari beberapa berita yang ada pada market, guys. Jadi saat ini Presiden Biden itu sangat mengkhawatirkan terkait dengan kondisi kesehatannya. Ya, beberapa kali di beberapa video mungkin teman-teman sudah bisa melihat bahwa Joe Biden ini seringkali error ya di panggung saat selesai pidato atau saat naik pesawat dia terlihat kayak kebingungan gitu karena memang ada masalah kesehatan dari Joe Biden. Dan saat ini kondisi Joe Biden yang drop ini dari sudut pandang kesehatan itu kemungkinan akan membuatnya keluar dari pemilihan calon presiden Amerika Serikat. Dan Joe Biden dalam beberapa berita dikatakan bahwa dia akan siap mendukung Kamala Harris. Ini adalah wakilnya saat ini untuk naik menjadi calon presiden sebagai calon dari partai Demokrat ya di Amerika Serikat gitu. Jadi masalah kesehatan membuat Joe Biden kemungkinan bakalan mundur dari pemilu kali ini. Wow, Donald Trump tentu saja akan mendapatkan lawan baru ya. Itu sih, tapi ini belum tentu ya Kamala Harris yang bakalan maju, bisa jadi digantikan dengan nominasi-nominasi lain karena melihat masih ada waktu untuk mereka merubah strategi, teman-teman. Itu dari berita pemilu Amerika Serikat. Kemudian juga ada data terkait dengan BTC ETF holding beberapa manajer investasi. Saat ini kalau kita perhatikan, manajer investasi terbesar yang memiliki Bitcoin adalah BlackRock, kedua adalah Grayscale, ketiga itu adalah Fidelity, terus ada ARK Invest, Bitwise, Invesco, dan kawan-kawan berada di peringkat selanjutnya. Kalau kita melihat dari total keseluruhan dari ETF yang dipegang oleh manajer investasi Amerika Serikat ini, ternyata sudah mencapai 900.000 Bitcoin yang dipegang oleh total keseluruhan dari manajer investasi tersebut. Dan kalau di total itu jumlahnya sekitar 4,3% dari total keseluruhan Bitcoin yang beredar. Berarti mereka juga bisa dibilang punya kepemilikan yang sangat-sangat besar kalau digabung, teman-teman. Ini menunjukkan bahwa mereka punya peluang untuk tentu saja memainkan manipulasi, menggerakkan pasar. Ya, jadi nggak bisa dianggap remeh lagi untuk beberapa manajer investasi ini yang memang sudah punya cadangan Bitcoin sangat-sangat banyak. Apalagi dia baru diluncurkan di awal tahun ini. Jadi bisa dibilang cepat banget adopsinya dari market. Apalagi kalau dibiarkan sampai beberapa tahun ke depan. Bisa jadi mereka jumlah kepemilikan Bitcoinnya akan meningkat ya. Gitu guys. Kemudian dari berita yang lain datang dari XRP, XRP CEO itu pengen cepat kelar ya dari Brad Garlinghouse ini pengen cepat-cepat kelar kasusnya dengan SEC. Kenapa? Karena kalau kita lihat sih dari beberapa berita di tahun lalu XRP ini sudah menang lawan SEC. Cuman ternyata masih ada beberapa prosedur kasus yang masih belum diselesaikan. Ya ini terkait dengan apakah XRP adalah sekuritas atau bukan guys. Jadi SEC masih kayak sibuk gitu karena beberapa kegiatan mungkin ya. Itu mereka harus kayak berfokus di satu bidang. Apalagi sekarang ada ETF spot Ethereum yang harus mendapatkan approval. Jadi kayaknya sidang dari Ripple ini ketunda terus. Ya. Nah kemudian ada berita terbaru dari ApeCoin. ApeCoin dikabarkan baru aja membuat proposal ya ini kepada community DAO mereka. Kenapa? Karena mereka ingin dapat suara. Kami akan meluncurkan hotel bertema Ape di lokasi utama di pusat kota Bangkok, Thailand. Tujuan kami adalah untuk meningkatkan exposure tentang BAYC atau Bored Ape Yacht Club ya, visibility and utilities ApeCoin dan menghasilkan pendapatan aktual untuk ApeCoin DAO. Proposal ini menggabungkan aplikasi IP, industri perhotelan, seni, dan bidang kripto. Hotel ini akan menawarkan berbagai kegiatan termasuk pameran bertema ApeCoin, bar Ape, dan juga berbagai ruangan bertema komunitas Ape. Wow, ini menarik untuk ditunggu teman-teman. Apakah ApeCoin bakalan berhasil dalam pembangunan hotel mereka di Thailand? Ini teman-teman yang punya Ape yang tergabung dalam komunitas Ape Token ini bisa memberikan voting kalian. Apakah teman-teman setuju? Apakah
against atau melawan, atau ya nggak milih. Kalau nggak milih sih nggak usah voting sih. Itu teman-teman. Sekarang mereka lagi bikin suara ya, bikin penggalangan suara. Kalau kita lihat dari perhitungan sementara, 91,8% dari voting itu menyetujui. Ya, sementara 8,16 itu against atau menolak. Lalu berita yang lain datang dari Hong Kong ya, ZA Bank. Bank ini salah satu bank regional yang ada di Hong Kong. Dikabarkan akan siap meluncurkan penyediaan layanan terkait dengan penerbitan stablecoin. Ini berita yang bagus tentu saja dari Hong Kong, guys. Jadi Bank Digital Hong Kong, ZA Bank, telah mengumumkan akan menyediakan layanan perbankan cadangan eksklusif untuk penerbitan stablecoin. Menjadi ZA Bank salah satu bank pertama di Hong Kong yang menyediakan layanan tersebut. Yuan Coin menjadi penerbit stablecoin pertama ZA Bank dan juga menyediakan layanan perbankan cadangan. Oke, jadi siap-siap nih, akan ada Yuan Coin yang akan diluncurkan oleh ZA Bank sebagai salah satu stablecoin yang bisa diperdagangkan. Lalu berita yang lain datang dari US Treasury. Janet Yellen dikabarkan cukup mewaspadai pergerakan dari Rusia. Departemen Keuangan Amerika Serikat sangat memperhatikan penggunaan cryptocurrency oleh Rusia. Tentu saja, teman-teman, saat ini kalau kita melihat ya, pasar pair terbesar dari stablecoin itu masih dipegang oleh USDT. Yang kedua ujung-ujungnya ya USDC juga. Jadi bisa dibilang saat ini Amerika Serikat ya US dollar itu menjadi mata uang paling favorit yang dipakai di perdagangan kripto saat ini ya. Tapi Janet Yellen tidak mau berbangga, teman-teman, tidak mau puas sampai di sana, karena kalau kita melihat dari adopsi kripto di Rusia, sebenarnya Rusia ini nggak terlalu melarang penduduk mereka. Namun ada beberapa sektor kayak penambangan itu yang memang sedikit dijegal ya sama Rusia. Namun secara overall adopsi kripto di Rusia itu sangat-sangat masif. Ya, jadi sebagian besar warga mereka juga masih hold crypto. Memang tidak sebesar Amerika Serikat, cuman masih tergolong besar lah. Dan kalau kita melihat negara yang sekarang ini paling berani menentang kebijakan dari Amerika Serikat ya, apalagi Rusia, apalagi terkait dengan konflik Ukraina dan juga Rusia, ya kan. Jadi Janet Yellen sendiri melihat Rusia ini sebagai ancaman, apalagi terkait dengan adopsi kripto mereka. Semoga sih dengan hal tersebut ya, Amerika Serikat bisa lebih longgar terkait dengan regulasi kripto, hingga tidak seperti sekarang yang mana sangat-sangat ketat dan bikin banyak akhirnya pengusaha ataupun exchange atau mungkin proyek-proyek kripto yang akhirnya dinyatakan sebagai sekuritas dan lain sebagainya kena kasus dan bikin mereka keluar dari market Amerika. Itu sih, jadi ujung-ujungnya ke regulasi juga. Lalu ada berita dari VanEck. VanEck ini salah satu manajer investasi. Dikabarkan bakalan meluncurkan ETF Bitcoin untuk tabungan pensiun di Prancis. Wow, VanEck meluncurkan inovasi yang cenderung baik, teman-teman. Kalau kita melihat dari sini, berarti akan ada proporsi yang akan di sharing ke beberapa produk ETF, especially di Bitcoin ETF dari Prancis ya. Oke, ini berita yang juga cenderung bisa meningkatkan adopsi Bitcoin di kawasan Eropa, khususnya di Prancis. Lalu gimana impact-nya terhadap pasar kripto? Teman-teman, di perdagangan kemarin, Bitcoin so far so good bertahan di kisaran 67.600. Ya, saat ini harganya di 67.600 dan kita akan menjelang closing time frame weekly. Sementara kalau kita perhatikan dari pergerakan dari Bitcoin di time frame weekly ini sangat-sangat baik. Bitcoin sudah menembus level krusial resistance di kisaran 66.100. Sekarang bentar lagi dia punya kesempatan untuk melonjak sampai 71 ribuan. Dan kalau kita lihat dari BTC dominance sebenarnya masih cukup strong, mengalami kenaikan kemarin sekitar 0,77%. Dan hari ini market kemungkinan bakalan bergejolak lagi menjelang closing time frame weekly-nya. Beberapa altcoin aku perhatikan ada yang agak strong, khususnya di meme coin ya. Tapi di beberapa altcoin justru masih dalam posisi merah. Kayak WLD kemarin malah justru drop 5%. Beberapa koin lain kayak Ondo Finance juga mengalami koreksi. Manta juga lanjut koreksi. Ya, meskipun koreksinya cuma 1%. Curve Finance ini juga koreksi sekitar 3,5%. Dan beberapa altcoin lain masih cenderung strong sih. Jadi untuk posisi sekarang,
sepertinya bakalan positif untuk closing weekly Bitcoin, guys. Ya, ini trennya masih bakalan sangat bagus, tapi harus diingat bahwa dominasi Bitcoin atau BTC dominance ini masih sangat-sangat kuat dan bisa jadi akan tetap kuat ya, sehingga bikin altcoin belum terlalu outperform. Itu sih. Dari time frame daily overall juga cenderung bagus. Kemarin Bitcoin sempat turun drop sampai 65.000, namun bisa recover naik ke 67.000. Jadi di sini kita bisa melihat tekanan buyer atau dorongan buyer ini cukup bagus ya, dan bisa saja membuat pergerakan Bitcoin lebih mulus lagi untuk mengalami recover harga. Itu dari DXY ya, kita akan lihat gimana pergerakan dari indeks dolar hari ini. Kemudian XAU kemarin udah sedikit drop, ada divergence. Kemudian ya kemungkinan sih arus masuk datang dari beberapa investor gold ke Bitcoin. S&P 500 juga kemarin ada tekanan jual, dan ini bisa mengindikasikan sell ya, sign to sell. Ya, semoga sih arus dana masuk ke Bitcoin dan juga kripto yang lain, sehingga market Bitcoin yang memang sempat bengong lihat market XAU dan juga S&P 500 yang naik, ini bisa mendapatkan posisi recover di hari ini ataupun besok. Ya itu sih, saya melihat ini positif untuk Bitcoin ya. Cuman altcoin saya agak abu-abu melihat kondisinya. Kita lihatlah bagaimana BTC dominance ke depannya. Oke guys, gitu aja. Semoga pembahasan kali ini bisa bermanfaat. Kita punya komunitas diskusi di Telegram, yaitu seputar investasi. Teman-teman yang mau join, yang mau dapat informasi-informasi terupdate, bisa langsung join berdiskusi di sini ya. Linknya ada di kolom deskripsi video ini. Jadi gitu aja, akhir kata saya Andre. Makasih.